Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua ya. Dengan saya lagi Gusti Arya Rakasiwi. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce system ya, atau sistem pembelanjaan online lebih tepatnya. Oke, kita akan masuk yang pertama. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah e-commerce system, kemudian ada juga e-commerce model, yang selanjutnya yang ketiga proses pada e-commerce, kemudian yang keempat ada pengaruh belanja online, yang kelima yang terakhir dampak e-commerce. Kita akan memasuki bab yang pertama dulu, yaitu e-commerce system. Nah, e-commerce system mempunyai definisi. E-commerce hanyalah proses penjualan dan pembelian produk dengan cara elektronik seperti yang dilakukan pada aplikasi mobile dan internet. Jadi seperti kita belanja online lah, yang seperti kita ketahui. Kemudian e-commerce memungkinkan pembelian dan penjualan produk dalam skala global, yaitu 24 jam sehari tanpa menimbulkan biaya overhead. Nah, ini jadi pembelanjaan online itu kita bisa belanja kapanpun, dimanapun, selama kita mempunyai jaringan internet ya tentunya, dan kita mempunyai uang yang cukup untuk berbelanja tersebut, karena nanti pasti akan dikenakan biaya-biaya tertentu yang mungkin bisa jadi lebih mahal saat kita membeli online daripada beli kita secara langsung di toko seperti itu. Kemudian pentingnya e-commerce bagi di abad ke-21. Oke, yaitu yang pertama, di mana teknologi berada dalam proses bisnis perusahaannya. Kemudian bagaimana teknologi terkait dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, seberapa cepat teknologi berubah dan berevolusi. Kemudian bagaimana perusahaan dan mitra bisnisnya akan sesuai dengan teknologi yang berubah. Kemudian ini ada contoh e-commerce populer di Indonesia ya. Mungkin kalian pastinya teman-teman sering menggunakan Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Pasti kalian tidak asing lah dengan uh, aplikasi-aplikasi ini, yang bisa kita sebut e-commerce atau tempat kita berbelanja online seperti tersebut ya. Pastinya kalian pasti pernah lah menggunakannya untuk berbelanja. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam bab e-commerce model. E-commerce model itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah situs browser, yang kemudian yang kedua adalah situs berlangganan, yang ketiga cybermall, yang keempat toko online, yang kelima situs lelang, yang terakhir adalah situs B2B. Proses pada e-commerce. Nah, ini dia. Ada proses pada e-commerce. Yang pertama adalah access control and security, yaitu proses e-commerce harus membangun rasa saling percaya dan akses aman antar para pihak. Jadi keamanannya harus terjaga seperti itu untuk intinya ya. Kemudian adalah profiling and personalizing. Pembuatan profil juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi identitas pengguna untuk manajemen akun. Jadi kita harus menggunakan profil atau menggunakan membuat akun yang sesuai dengan diri kita. Jadi untuk identitas kita dalam pembelian. Kemudian ada search management. Proses pencarian dan efektif memberikan kemampuan situs web e-commerce menjadi terbaik. Jadi pencarian proses pencarian produk-produk. Kemudian yang keempat adalah content and catalog management. Konten e-commerce biasanya melengkapi bentuk katalog
multimedia dari informasi produk. Jadi ada katalog produk tersebut untuk menjelaskan atau deskripsi dari produk tersebut. Kemudian ada workflow management yang mengungkapkan set aturan bisnis yang telah ditetapkan peran pengguna sesuai kepentingannya. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita taati dan yang sesuai dengan kepentingannya secara bisnis ya. Oke, selanjutnya yaitu event notification. Sistem yang digerakkan oleh event yang merespon banyak event. Jadi kalau misalnya ada promo, event atau apapun itu pasti sistem akan memberikan notifikasi kepada kita, memberikan notifikasi. Jadi kita akan mengetahui apakah ada event apa pada hari ini seperti itu. Yang tentunya yang biasanya ya kayak mungkin ada promo atau diskon-diskon, turun harga seperti itulah, atau mungkin bisa jadi uh, pembelian kayak perebutan pada kita kayak 10-10 gitu ya. Pas tanggal 10 bulan 10 atau tanggal 11 bulan 11 kan pastinya ada kayak diskon besar-besaran seperti itu. Kemudian ada collaboration and trading. Terdiri dari mereka yang mendukung peraturan kolaborasi dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemasok, dan pemangku. Jadi ini kolaborasi ya antara pelanggan dan pemasok dan pemangku gitu. Jadi akan terjadi trading atau uh, jual beli lah, bisa dikatakan sebagai begitu. Kemudian ada payment system. Pembayaran untuk produk dan layanan yang dibeli adalah serangkaian proses yang vital dalam transaksi e-commerce. Pastinya kita untuk membeli barang secara online pastinya ada payment system, yaitu nanti kita bakalnya dikasih beberapa pilihan untuk pembayaran yang telah disediakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengaruh belanja online. Pengaruh belanja online mempengaruhi pada pengambilan keputusan konsumen dalam hal komunikasi online. Ketika pelanggan melihat iklan spanduk atau promosi online, iklan ini dapat menarik perhatian pelanggan. Tentunya kalian pernah melihat ya iklan-iklan kayak mungkin di Instagram atau di Facebook kalian muncul iklan dari aplikasi ini memberikan brosur bahwa harga sepeda listrik turun harga seperti itu, atau harga barang ini sedang turun harga. Jadi seperti promosi seperti itu ya, iklan lah. Selain itu, sifat sumber informasi dapat mempengaruhi perilaku pembeli. Perilaku pasca pembelian akan menjadi lebih penting setelah pembelian online mereka. Konsumen terkadang memiliki masalah atau kekhawatiran tentang produk. Beberapa situs web mengharuskan pelanggan untuk mendaftar sebelum mencari di situs web mereka. Jadi biasanya ya pastinya situs-situs jual beli itu pasti sebelum kalian beli pastinya kalian harus membuat akun dari aplikasi atau situs jual beli tersebut untuk sebagai data diri kalian. Kemudian konsumen juga menghadapi resiko keamanan informasi. Jadi kalian memiliki resiko resiko data diri kalian juga. Jadi kayak mungkin bisa aja ya data diri kalian bocor atau apapun itu, seperti kasus-kasus yang pernah kalian dengar dulu-dulu ada kebocoran data seperti itu ya. Kemudian karena sifat pembelian online, pelanggan tidak dapat memeriksa produk sebelum membeli. Jadi kalian hanya bisa memeriksa produk tersebut setelah datang ke rumah kalian atau ke alamat yang ingin kalian kirim. Jadi kalian tidak bisa ngecek nih sebelum kalian beli. Jadi biasanya mungkin ada sistem retur ketika produk yang mereka beli ada kecacatan atau kerusakan. Tapi dengan bukti-bukti yang kuat biasanya begitu. Kemudian kita lanjut ke dampak e-commerce.
Dampak e-commerce pada perdagangan internasional yaitu membuat proses memulai perdagangan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Jadi pastinya perdagangan lebih mudah ya karena banyak orang mengetahui dan bisa dengan mudah dicari oleh orang lain. Kemudian mengurangi biaya informasi dan memungkinkan konsumen dan penjual berinteraksi secara elektronik. Yang ketiga, menurunkan biaya transaksi dan menghasilkan jauh lebih besar manfaatnya daripada keuntungan efisiensi dari sekedar liberasi perdagangan. Yang terakhir, terciptanya produk digital sebagai bentuk pengganti produk jasa. Jadi jasa-jasa tersebut itu biasanya jadi produk digital ya. Jadi kalian pesan jasa, nah itu nanti akan dibuatkan produk digital. Seperti mungkin kalian akan ingin memesan desain, itu akan menjadi produk digital gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. eh Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.